adalah subject pronoun. Nah, subject pronoun sendiri, teman-teman, adalah salah satu dasar, materi dasar di dalam bahasa Inggris. Jadi, kalau misalnya kita udah paham ini dengan baik, itu akan mempermudah kita mempelajari topik-topik berikutnya nantinya, kayak misalnya tenses, simple present tense, past tense, present continuous, dan tenses yang lainnya. Nah, itu sangat berkaitan erat dengan ini. Gitu. Jadi sebelum masuk ke tenses itu, kita belajar yang ini dulu, biar kita punya fondasi, punya dasar yang kuat dulu. Oke ya, yang pertama adalah subject pronoun. Yang pertama adalah ada I. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan saya. Yang kedua, you, kamu atau kalian. Nah, yang ketiga, kalau ini saya, kamu, gampang ya. Nah, bagaimana dengan we? Kalau we itu adalah minimal terdiri dari 2 orang, dan di antara 2 orang itu harus ada I atau saya di dalamnya. Ya, misalnya Rika and I. Di sini ada 2 orang, ada Rika dan ada I. Berarti ini kalau diubah ke subject pronoun adalah we. Ya. Contoh yang lain, misalnya ada 3 orang. Rika, Mita, and I. Nah, di sini ada 3 orang. Ada Rika, ada Mita, dan ada I. Nah, ini juga kalau dia diubah ke subject pronoun itu adalah we. Ya, jadi kuncinya we ini adalah terdiri dari minimal 2 orang, dan di antara 2 orang itu harus ada I di sana. Oke, ya. Oke, lanjut. Gimana dengan they? Kalau they itu hampir mirip dengan we. Maksudnya, they itu juga terdiri dari 2 orang, minimal terdiri dari 2 orang, tapi nggak ada I di antaranya. Misalnya, Rika and Mita. Nah, di sini ada 2 orang ya, guys. Ada Rika, ada Mita, dan nggak ada I di sana. Berarti Rika and Mita kalau dia diubah ke subject pronoun dia menjadi they. Ya. Contoh yang lain, misalnya dia ada 3 orang, Rika, Mita, and Lisa. Di sini ada 3 orang, ada Rika, ada Mita, dan ada Lisa. Ya, ada 3 orang dan nggak ada I di situ. Berarti ini diubah menjadi subject pronounnya adalah they. Atau misalnya teman-teman bisa sebutkan nama-nama lain, kayak misalnya nama-nama artis ya, kayak misalnya Wilona, Feby, Giselle, and Nagita. Nah, di situ ada 4 orang dan nggak ada I di situ. Nah, itu kalau kalau diubah ke subject pronoun dia menjadi they. Jadi kuncinya adalah they ini minimal 2 orang, dan di antara 2 orang itu nggak ada I di sana. Dan sementara we itu minimal 2 orang dan ada I di antara orang itu. Nah, yang berikutnya adalah he. Ya, he ini merujuk pada dia laki-laki. Tapi 1 orang ya, teman-teman. Contoh misalnya Nathan laki-laki ya. Best friend Nathan siapa, Nat? Oke, misalnya Davano. Ya. Terus best friendnya satu lagi ada Danis namanya. Nah, ini semua teman-teman laki-laki. Nathan laki-laki, Davano laki-laki, Danis juga laki-laki. Nah, kalau misalnya Nathan ini kita mau ubah ke subject pronoun, dia menjadi he. Ya, sama kayak Davano juga. Dia kalau kita ubah ke subject pronoun he. Danis juga menjadi he. Jadi he ini simpelnya adalah dia tapi laki-laki.
Tapi hanya satu orang ya teman-teman ya. Misalnya kayak Nathan gitu, satu aja. Karena kalau misalnya dia lebih dari, misalnya ini kita satuin Nathan and Davano misalnya. Nah ini kalau misalnya dua orang kan dia menjadi they gitu. Jadi kalau he ini dia laki-laki tapi hanya satu orang saja. Oke, nah berikutnya di sini ada she. She itu dia dan merujuk pada perempuan. Misalnya ada Olivia. Ya, ada, kalau Olivia ini kalau diubah ke subjek pronoun dia menjadi she, perempuan. Terus ada Rizka misalnya. Ya, juga kalau diubah ke subjek pronoun dia menjadi she. Terus misalnya ada Tania, perempuan juga ya teman-teman. Kalau diubah ke subjek pronoun juga dia adalah she. Oke, dan hanya satu orang saja. Jadi Olivia aja. Olivia, Rizka, Tania gitu. Jadi kalau misalnya kita mau satuin Olivia, Rizka, and Tania, nah itu kan udah 3 orang. Berarti dia masuk ke they. Jadi kuncinya she ini adalah dia perempuan tapi hanya satu orang saja si perempuannya itu. Nah, yang terakhir nih teman-teman ada it. It itu penggunaannya bisa untuk benda, bisa untuk hewan. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Misalnya benda itu, misalnya the book. Gitu, benda. The window. Satu lagi ya. Misalnya the table. Gitu. The book, kalau kita ubah ke subjek pronoun dia menjadi it. Dia masuk ke benda ya. The window, jendela, juga it. The table, juga it. Nah, sekarang untuk hewan teman-teman, misalnya the tiger, harimau. Gitu. The lion, singa. Ya, satu lagi. Misalnya the cat, harimau, the tiger, harimau, the lion, singa, the cat, kucing. Nah, ini hewan semua ya. Jadi kalau ini the tiger, kita ubah ke subjek pronoun, dia menjadi it. The lion juga menjadi it, the cat menjadi it. Gitu ya. Jadi it ini penggunaannya untuk dua hal. Yang pertama untuk benda seperti ke book, window, table, atau misalnya apple, grape, papaya, atau teman-teman bisa sebutkan benda-benda yang lainnya, itu masuk ke it. Dan juga penggunaan yang kedua untuk hewan kayak tiger, lion, cat, gitu ya, dog, snake, dan hewan yang lainnya gitu. Nah, ada satu hal yang perlu kita pahami teman-teman, gimana kalau misalnya bendanya itu lebih dari satu. Kalau ini kan dia cuma satu, the book, dia berubah jadi it. Kalau subjek diubah ke subjek pronoun dia jadi it. Tapi teman-teman kalau misalnya bukunya lebih dari satu, misalnya jadi the books gitu ya, ini kan udah lebih dari satu. Dalam bahasa Inggris itu salah satu penanda yang menyatakan bahwa sesuatu itu, satu benda itu lebih dari satu, kan dikasih s ya. Jadi gimana kalau the books? Nah, dia subjek pronounnya adalah they, lebih dari satu. Kalau the window, satu windownya, satu jendelanya, dia ke it. Tapi kalau misalnya dia lebih dari satu windownya, misalnya jadi the windows gitu, subjek pronounnya menjadi they. The table, satu tablenya, dia jadi it. Kalau lebih dari satu, misalnya 3 atau 4, the tables gitu, dia subjek pronounnya adalah they. Gitu. Sama juga dengan hewan. Kalau misalnya dia the tiger, dia kalau cuma satu dia pakai it. Tapi kalau misalnya lebih dari satu, misalnya 10 gitu ya, jadi the tigers, dia jadi they. The lion, it. Tapi kalau the lions,
menjadi they. The cat hanya satu, dia it. Tapi kalau the cats jadi they. Jadi they ini teman-teman, dia nggak hanya dipergunakan untuk manusia aja atau orang aja, tapi juga bisa dipergunakan ke buku, ke benda maksudnya, atau hewan yang lebih dari satu. Nah teman-teman, di balik kertas ini ada latihan tentang subjek pronounnya, tapi sebelumnya kita review dulu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 7 subjek pronounnya. I itu saya, you kamu, we 2 orang minimal dan ada saya di sana. They itu ada minimal 2 orang tapi nggak ada saya atau nggak ada I di sana. He merujuk pada laki-laki dan hanya 1 orang saja. She merujuk pada perempuan dan hanya 1 orang saja. Dan it bisa benda, bisa hewan ya. Nah sekarang kita mau lihat ke latihannya ya. Yang pertama nih ada Olivia is my friend. Nah di sini aku garis bawahi Olivianya dan kita mau ganti Olivianya ke subjek pronoun. Nah Olivia itu perempuan. Kira-kira yang mana ya? Oke, yes, you're right. Nah dia itu Olivia diubah menjadi she. Olivia is my friend menjadi she is my friend. Nah kesininya nggak ada perubahan sama sekali ya. Jadi yang kita ubah hanya yang digaris bawahi saja. Oke. Nah kita lanjut ke yang nomor 2. Ada Olivia lagi di sini. Olivia and Tania are smart. Olivia and Tania are smart. Ada 2 orang di sana. Jadi yang mana kira-kira? Oke, good. Olivia and Tania ada 2 orang dan nggak ada saya di situ ya. Berarti dia they. Good job teman-teman. Ya, kesininya nggak ada perubahan. They are smart. Oke ya. Nah yang ketiga ada Joseph is tall. Joseph ini laki-laki. Yang digaris bawahi ada 1 orang aja, namanya Joseph. Berarti, oke, good job teman-teman. Dia adalah he. Joseph is tall, menjadi he is tall. Oke, nomor 4, the cat is black. The cat itu adalah hewan. Berarti, oke, great job teman-teman. Jadinya it is black. Kucing itu hitam. Nah, yang kelima, Giselle and I are happy. Giselle and I are happy. Ada 2 orang di sana teman-teman dan ada I. Berarti good job. We are happy. Oke ya. Yang terakhir di sini ada the lions are sleeping. Singa-singa itu lagi tidur. The lions. Singanya, lions. Di sini ada lebih dari 1. Berarti, oke, good job. They are sleeping. Nah, ini ada challenge nih buat teman-teman semuanya. Jawabannya kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nomor 1 misalnya, Siska is pretty. Yang digaris bawahi di sini adalah Siska. Jadi teman-teman ubah subjek pronounnya Siska menjadi apa gitu. Nomor 2, Gempi and Tania are playing. Yang digaris bawahinya yang diubah ke subjek pronoun. Nah yang terakhir, the tigers are brown. Juga ya ditulis subjek pronounnya apa si the tigersnya. Nah segitu dulu ya teman-teman pelajaran kita tentang subjek pronoun hari ini. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, masih ada pertanyaan, bisa ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe ya, supaya nanti teman-teman gak ketinggalan di topik-topik berikutnya. Thank you teman-teman, see you next time!